Kalau kalian lagi bingung milih dua handphone 5G terjangkau ini, tonton terus sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang kelasnya sama, yaitu Realme 8 5G versus Redmi Note 10 5G. Kira-kira plus minus kedua handphone ini apa aja? Let's check this out! Kita bahas desain kedua HP ini dulu. Secara sekilas, kedua HP ini mirip banget filosofi desainnya. Sama-sama compact dengan style yang elegan. Bodinya sama-sama berbahan plastik dan glossy. Kita coba definisikan perbedaannya ya. Realme 8 5G berfinishing glossy tanpa lapisan apapun, yang menjadikan HP ini sangat rentan dengan bekas sidik jari. Kalau Redmi Note 10 5G, glossy juga, cuma ada coating haze jadi lumayan nahan bekas sidik jari. Tapi nggak sampai resisten juga. Oh iya, signature kedua HP ini juga sama-sama mempunyai tulisan brand atau tipe yang ada di pojok kiri bawahnya. Nah, kalau untuk frame kameranya sendiri, baru deh ada perbedaan. Realme 8 5G berbentuk agak persegi panjang, tapi sebenarnya modul kameranya sih kotak. Yang kelihatannya ada 4 lensa, padahal cuma 3, dan satunya cuma bulatan terus dikasih tulisan AI. Terus sisanya untuk menampung flash. Kalau Redmi Note 10 5G lebih jujur, dengan frame Eclipse dan 3 lensa dijejer ke bawah, dengan flashnya ada di samping. Terus dengan sentuhan 2 warna, hitam dan silver. Pindah ke bagian depan, kedua HP ini luasnya sama-sama di 6,5 inch dan sudah bertipe pansol dengan perbedaan peletakan dotnya aja. Dimana di Realme 8 5G ada di pojok kiri, kalau di Redmi Note 10 5G ada di tengah. Untuk bezelnya sendiri udah sama-sama tipis, tapi kalau di dagu Redmi Note 10 5G agak lebih tipis sedikit. Untuk perlindungan layarnya, Redmi Note 10 5G sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Kalau di Realme 8 5G kita tidak menemukan informasi apapun. Kalau untuk berat dengan timbangan, yang kita punya di Realme 8 5G di 188 gram. Dan di Redmi Note 10 5G ada di 190 gram. Kalau kalian bingung kok agak lebih berat dari spek pabriknya, kemungkinan karena anti goresnya yang sudah terpasang dari pabriknya. Untuk handlingnya ada perbedaan sedikit, di mana tombol volumenya Realme 8 5G ada di kiri dan Redmi Note 10 5G ada di kanan. Audio jacknya Realme 8 5G ada di bawah, sedangkan di Redmi Note 10 5G ada di atas. Keduanya sama-sama menggunakan port USB Type-C dan satu grill speaker. Kalau untuk kelebihannya, Realme 8 5G slot SIM tray-nya dedicated atau triple slot. Kalau di Redmi Note 10 5G hybrid atau dual slot. Kalau untuk kelebihan Redmi Note 10 5G punya dual mikrofon dan IR blaster, di mana Realme 8 5G cuma punya satu mikrofon dan gak ada air blaster. Dan yang terakhir, kedua HP ini udah sama-sama punya NFC. Dari segi display, kalau kita cuma baca spek, mungkin kita akan lihatnya mirip-mirip aja. Karena sama-sama berpanel IPS dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya di 90Hz. Paling bedanya di peak nits aja, dimana Realme 8 5G lebih tinggi 100 nits daripada Redmi Note 10 5G. Tapi kalau kita bandingin langsung, kerasa banget mana yang lebih nyaman di mata. Kita fullin brightness-nya supaya adil, dan layarnya Realme 8 5G lebih clear daripada layarnya Redmi Note 10 5G yang kerasa butek. Bukan rahasia umum lah ya kalau kayak gini. Kalau dipakai nonton lumayan kerasa, layarnya Realme 8 5G lebih vibrant daripada Redmi Note 10 5G yang agak flat dan anyep. Kalau di masalah scrolling menu dan media sosial sama-sama aja, udah sama-sama smooth waktu dipakai scrolling. Waktu pas kita tes di controllable area, kedua layar ini nggak ada masalah sama sekali. Semua areanya bisa diakses dengan respon yang cukup baik. Untuk dukungan sentuhannya, kedua HP ini sama-sama mendukung sentuhan 10 jari, dan pas kita rapid touch, kedua HP ini sama-sama ada potensi touch delay. Kalau di sisi speaker, kedua HP ini sama-sama membawa speaker mono, tapi sepengalaman kita, speaker mononya Redmi udah nggak ada yang bagus lagi. Sedangkan Realme masih lebih baik lah. Karakter suaranya Realme 8 5G masih lebih kaya dan clear dengan staging yang cukup luas dibanding Redmi Note 10 5G yang kayak sempit banget dan agak cempreng. Terus agak pelan lagi suaranya. Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini sama-sama udah cukup lengkap. Untuk face unlock dan fingerprint sensornya sama-sama udah presisi dan cepat. Cuma paling karena MIUI itu animasinya lumayan makan waktu, jadi Realme 8 5G kelihatan lebih cepat. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes, sebenarnya keduanya sama-sama mampu menangkap sinyal dengan baik. Jadi nggak ada lah naik turun gitu. Tapi pas kita coba speed test, ternyata semua skornya masih lebih cepat di Realme 8 5G. Dan ini lumayan juga selisihnya. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan
SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya lagi-lagi, kedua HP ini sama-sama bisa nahan di 4 bar dan cukup konsisten. Tapi waktu pas kita speed test, hasilnya ternyata lebih cepat sedikit di Realme 8 5G. Kalau untuk kecepatan storage-nya beda tipis, di mana Realme 8 5G menggunakan UFS 2.1 sedangkan Redmi Note 10 5G menggunakan UFS 2.2 dan pas speed test pun skornya masih menang tipis di Redmi Note 10 5G. Dua HP ini membawa setup kamera yang mirip-mirip, sama-sama membawa 3 kamera, 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel lensa makro. Perbedaannya ada di kamera depan, kalau di Realme 8 5G di 16 megapiksel, sedangkan di Redmi Note 10 5G ada di 8 megapiksel. Untuk hasil keduanya, pada settingan auto, warna yang dihasilkan cukup berbeda. Kalau di Realme 8 5G lebih vibrant, kalau di Redmi Note 10 5G lebih flat warnanya. Untuk HDR-nya juga lebih luas di Realme 8 5G dibanding Redmi Note 10 5G. Untuk detailnya mirip-mirip lah. Untuk lensa potretnya secara detail masih sama-sama aja dengan mode auto. Cuma kalau di kedalaman di Redmi Note 10 5G masih lebih dalam. Terus autofokusnya juga lebih baik di Redmi Note 10 5G. Saat di kondisi low light, keduanya masih sama-sama noise. Tapi karena di Realme 8 5G lebih vibrant, jadi warnanya agak ketolong. Kalau di mode night mode-nya, kedua HP ini peningkatannya sama-sama nggak signifikan dari mode autonya, jadi masih mirip-mirip aja lah. Kalau untuk kamera selfie-nya, secara warna, lagi-lagi Realme 8 5G lebih vibrant dengan detail yang lebih baik dibanding Redmi Note 10 5G yang kelihatan pucat dan terlalu halus. Dan di mode potret, Realme 8 5G secara detail dan warna masih lebih enak dilihat dibanding Redmi Note 10 5G. Kalau untuk kedalaman bokehnya masih lebih dalam di Redmi Note 10 5G. Untuk perekaman kamera belakangnya, sama-sama bisa merekam di 1080p dengan IPS. Hasilnya kalau dari warna dan detail, mirip lah kayak hasil foto di Realme 8 5G. Lebih detail dan vibrant, tapi kalau untuk kestabilan lebih stabil di Redmi Note 10 5G. Untuk perekaman kamera depannya juga sama-sama bisa merekam di resolusi 1080p 30fps dengan IPS. Secara kestabilan dan detail mirip, cuma di Redmi Note 10 5G agak lebih gelap. Kedua HP ini menggunakan setup spek yang sama-sama menggunakan chipset Dimensity 700, RAM 8GB dan storage-nya di 128GB. Perbedaannya hanya di UI-nya, di mana Realme 8 5G menggunakan Realme UI 2.0, kalau Redmi Note 10 5G menggunakan MIUI 12.0.4 yang berbasis Android 11. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 9 aplikasi, 3 game dan 6 aplikasi ringan, diantaranya PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Instagram, TikTok, Netflix, YouTube, Google Chrome, dan Play Store. Hasilnya Realme 8 5G unggul 5 aplikasi, satu diantaranya game. Sedangkan di Redmi Note 10 5G unggulnya cuma di 3 aplikasi, tapi 2 diantaranya adalah game. Lanjut ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya udah di 8GB, kita paksa buka 8 aplikasi, 2 game dan 6 aplikasi ringan, yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, Instagram, TikTok, Netflix, YouTube, Google Chrome, dan Play Store. Hasilnya, untuk kedua HP ini masih sama-sama sanggup membuka 8 aplikasi tersebut tanpa reload.
Sebelum masuk ke gaming test kedua HP ini, kita setting refresh rate layarnya di 90Hz, brightness-nya di 80% dengan speaker yang full. Terus kita tes dulu skor Antutunya, dan hasilnya kedua HP ini sama-sama bisa menyelesaikan dalam waktu yang bersamaan. Tapi skornya berbeda, di mana Realme 8 5G di 359 ribuan dan Redmi Note 10 5G di 317 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Kita main kedua HP ini sama-sama di 30 menit dengan settingan low high, dan waktu di dalam game secara feel permainan kedua HP ini menurut kita sama-sama aja. Frame drop tipis-tipis aja adalah di kedua HP ini. Cuma agak kurang aja main Call of Duty Mobile di low high. Untuk suhunya sendiri di Realme 8 5G ada di 38 derajatan dan di Redmi Note 10 5G ada di 39 sampai 40 derajatan. Untuk game kedua kita akan main Mobile Legends selama 30 menitan dengan settingan HFR di kedua HP ini. Sebenarnya di Redmi Note 10 5G udah kebuka di Ultra dan di Realme 8 5G belum. Jadinya biar seimbang kita samain aja. Kalau kalian nanti pas nonton ini Realme 8 5G-nya udah bisa di Ultra, ya bagus lah. Untuk feel bermainnya bisa dibilang sama-sama lancar. Kedua HP ini bisa menjalankan game ini tanpa kendala berarti dan cukup nyaman kita main selama 30 menit. Untuk suhunya sendiri di Realme 8 5G di 38 derajatan, kalau di Redmi Note 10 5G ada di 40 derajatan. Untuk game ketiga kita akan main PUBG Mobile selama 30 menit dengan settingan Smooth Ultra. Oh iya, kedua HP ini sama-sama udah pakai gyro hardware dan cukup responsif. Untuk feel bermain kedua HP ini lagi-lagi kita bisa bilang masih sama-sama lancar dalam menjalankan game ini. Hampir nggak ada frame drop. Kedua HP ini layarnya juga masih cukup responsif, cukup nyaman lah pokoknya. Untuk suhunya di Realme 8 5G di 39 derajatan paling tinggi dan di Redmi Note 10 5G ada di 40 derajatan paling tinggi. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 30 fps. Hasilnya lagi-lagi sama-sama aja dalam experience-nya. Saat di open map masih beberapa kali frame drop tipis-tipis tapi masih sangat playable kok untuk dimainkan. Untuk suhunya sendiri di Realme 8 5G ada di 40 derajatan sedangkan di Redmi Note 10 5G di 41 derajatan. Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai dan charger yang mirip-mirip, sama-sama membawa baterai 5000 mAh dan dapat menerima daya di 18 watt. Tapi perbedaannya kepala chargernya, Redmi Note 10 5G di 20 watt. Kita coba dulu untuk pengecasan kedua HP ini. Kita akan isi dari 1% ke 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Hasilnya Realme 8 5G bisa selesai dalam waktu di 2 jam 18 menit, sedangkan Redmi Note 10 5G membutuhkan waktu di 1 jam 58 menit. Untuk drain testnya kita coba main 4 game dengan settingan speaker full, refresh rate-nya kita set di 90Hz dan brightness-nya di 80% sebagai follow up dari gaming test yang tadi kita lakuin di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah Call of Duty Mobile. Kita main selama 30 menit dengan settingan low high. Hasilnya kedua HP ini sama-sama turun di 8%. Terus untuk Mobile Legends kita main selama 30 menit dengan settingan HFR. Realme 8 5G berkurang 7%, kalau Redmi Note 10 5G berkurang 8%. Game ketiga yaitu PUBG Mobile. Kita akan main selama 30 menit dengan settingan Smooth Ultra. Realme 8 5G berkurang 9% dan Redmi Note 10 5G berkurang 8%. Dan game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low. Dan kedua HP ini baterainya sama-sama turun di 10%. Dari semua hasil tes tadi, harusnya kalian udah tahu dong mana yang paling cocok dengan kalian. So, setelah semua tes tadi, kalau kalian masih pusing nentuinnya, coba nonton lagi lah. Jangan kebiasaan nanya hal yang udah kita jelasin di video. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Buang jauh-jauh mindset yang mending-mending. Budget segini kalian gak akan dapat semuanya bagus di semua sektor. Itu namanya ngarep. Jadi banyak-banyakin research, catat pengen kuat di mana. Baru kalau udah cocok, sikat. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!